Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, apa kabarnya nih? Pada baik, tapi ibu lihat dari wajahnya juga udah pada cerah-cerah dan semangat ya, karena masih pagi juga. Jangan pada lesu, jangan pada ngantuk ya. Iya, oke. Nah, sekarang bertemu lagi bersama Ibu Adisti Wulandari di mata pelajaran Desain Multimedia kelas 11. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Ada yang mau memimpin doanya? Iya, boleh ya. Ketua kelasnya ada Rafli ya kalau nggak salah di sini. Iya, boleh Rafli. Iya, berdoa telah dicukupkan ya. Nah, untuk pada hari ini, Ibu juga pengen absen dulu nih, ngelihat barangkali ada teman-temannya yang pada hadir atau ada yang pada sakit atau izin dan sebagainya. Ibu absen dulu ya. Yang pertama ada Olivia. Iya, oke. Makasih Olivia. Nanti yang namanya dipanggil tolong bilang hadir ya. Yang kedua ada Devin. Ya. Kemudian ada Nafisa. Ya, kemudian ada Rafli. Ada Emilia. Yang terakhir ada Olivia. Oke, ya terima kasih ya. Mungkin Ibu lihat semuanya telah hadir, apalagi di room Google Meet ini semuanya sudah ada dan jangan lupa pada on cam ya. Jadi Ibu bisa lihat wajahnya yang tadi nih udah semangat-semangat, tapi kalau misalnya dimatiin lagi jangan sampai kayak gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas topik tentang multimedia lagi nih. Tapi sebelumnya Ibu pengen tahu, ada yang masih inget gak minggu lalu kita membahas mengenai apa? Oke, boleh Devin ya itu. Oh iya, Devin. Iya benar, jadi membahas tentang pengertian multimedia, yang dimana ada media-media untuk berbagai media untuk menyampaikan informasi. Nah, informasinya di sini berbagai medianya dibantu oleh alat-alat multimedia yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi topiknya yaitu tools multimedia atau alat-alat multimedia. Nah, alat-alat multimedia ini Ibu harap tujuan pembelajarannya anak-anak diharapkan bisa memahami apa saja alat-alat multimedia, mulai dari perangkat keras multimedia serta perangkat lunak multimedia. Nah, untuk sekarang kita langsung masuk aja ya ke pembelajarannya. Ibu izin share screen. Oke, udah bisa dilihat ya anak-anak, ada di layar. Nah, sekarang juga Ibu ingin tanya dulu nih, ada yang udah tahu belum apa sih tools multimedia atau alat-alat multimedia? Oke, itu ada yang ngacu nih. Ada Nafisah ya, ada yang Raisen. Ya boleh. Iya benar, makasih ya Nafisah. Nanti dikasih poin tambahan nih, karena bisa menjawab meskipun baru awal-awal tapi sudah tahu ya tentang apa sih alat-alat multimedia itu atau tools multimedia yang berhubungan dengan multimedia. Nah, terus Ibu juga pengen tanya lagi nih. Coba ada yang tahu juga nggak kayak pertanyaan yang berikut ini, manakah yang termasuk perangkat keras komputer? Meskipun yang nggak tahu juga nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ada yang udah tahu, coba kita Ibu pengen lihat ada yang udah bisa tahu belum, karena ini Ibu pengen pemanasan dulu ya, pemanasan. Oke, ada tuh siapa namanya, Emilia. Ya boleh Emilia. Iya, jawabannya kita cek keyboard katanya. Oke, jawabannya benar. Jadi keyboard ini termasuk ke perangkat keras multimedia. Jadi yang tadi kata Emilia sudah benar ya. Kemudian yang selanjutnya kalau misalnya Adobe Illustrator, kenapa salah? Karena Adobe Illustrator kita lihat itu termasuknya ke perangkat lunak aplikasi. Nah, mungkin masih ada yang bingung atau bagaimana. Nah, mungkin kita akan membahas pada pertemuan hari ini yang lebih dalam lagi ya. Anak-anak sudah siap? Sudah semangat semuanya? Oke, sudah semangat. Nah, sekarang kita langsung ke perangkat keras multimedia. Jadi perangkat keras multimedia itu perangkat keras yang bisa berhubungan dengan untuk sistem komputer. Nah, berhubungan dengan sistem komputernya dalam berbentuk fisik, karena kita dapat merasakan langsung dengan perangkat keras ini. Nah, di perangkat keras itu ada perangkat konektor, input, output, penyimpan, dan perangkat komunikasi. Nah, kita bisa next ya.
Nah, di sini ada contoh-contohnya dan hari ini Ibu akan membahasnya mengenai perangkat input dan output dulu. Kalau untuk seputar perangkat keras multimedia. Kalau misalnya perangkat input itu berfungsinya memasukkan data dari luar komputer ke dalam komputer. Nah, jadi contohnya yang pertama ada keyboard. Kalau misalnya keyboard, kalian juga bisa lihat sekarang yang lagi pakai komputer atau laptop. Nah, itu ada keyboard yang bisa mengetikkan ada simbol, ada huruf, ada angka. Nah, di situ fungsinya keyboard. Nah, sebagai alat input untuk memasukkan data. Kalau misalnya audio, ini contohnya ada mikrofon. Nah, itu memasukkannya suara. Kalau misalnya video, itu memasukkannya, ini ada contohnya webcam. Kalau webcam itu audio juga bisa masuk, kemudian adanya lebih fokus ke visualnya. Kita bisa dilihat yang sekarang, kemudian ditampilkan melalui webcam ini. Kemudian yang terakhir ada pointing nih, mouse. Ya, pasti udah kenal kan kalau misalnya mouse. Jadi mouse ini digunakan untuk menggerakkan pointernya gitu. Jadi kita bisa mengklik apapun yang kita butuhkan di layar komputer. Semuanya dari gambar ini mungkin anak-anak bisa familiar karena sekarang juga kita lagi belajar online ya. Jadi kita pasti berinteraksi dengan alat-alat ini. Kita bisa di next, ada perangkat outputnya nih. Kalau output itu berfungsinya untuk menampilkan hasil. Nah, hasilnya itu dari pengolahan di pemrosesan komputer tadi. Kalau misalnya nanti itu ditampilkannya sebagai sebuah informasi. Contohnya nih ada monitor, speaker, dan printer. Kalau misalnya monitor itu menampilkannya gambar. Kalau misalnya gambar kan kita bisa melihat visualnya. Nah, kalau misalnya speaker, sesuatu yang bisa kita dengar. Nah, kalau misalnya printer itu juga berupa gambar, tapi nanti hasilnya juga ada dalam bentuk fisiknya ya anak-anak, karena itu dikeluarkannya juga melalui gambarnya melalui kertas. Nanti kita bisa mengetahui hasil fisiknya. Nah, sampai sekarang anak-anak sudah dapat bisa dipahami atau Ibu terlalu kecepatan? Oh iya, sudah bisa dipahami ya. Terima kasih, tadi ada salah satu yang ngomong. Nah, iya. Jadi kalau gitu kita langsung lanjut aja nih ke perangkat lunaknya. Kalau misalnya perangkat lunaknya itu lebih ke software-software di mana program yang membantu sebuah sistem komputer itu sendiri. Jadi kayak ke programnya seperti ada bahasa pemrograman, perangkat lunak sistem, kemudian ada perangkat lunak aplikasi multimedia atau software-software multimedia yang akan lebih akrab dengan kita karena kita akan lebih sering gitu menggunakannya. Kita bisa di next. Jadi yang pertama tuh di sini Ibu memperlihatkan ilustrasinya juga ya. Bisa kita lihat yang paling pengertiannya dulu nih. Kalau perangkat aplikasi itu beroperasinya dalam bidang-bidang khusus spesifik multimedia ya anak-anak. Yang pertama tuh ada teks nih, yang paling kalian kenalin itu ada Microsoft Word. Nah, ini ada logonya ya. Kalau misalnya disuruh buat pidato, cerpen yang berbasisnya hanya teks, itu mudahnya menggunakan Microsoft Word ini. Kemudian di sini ada grafik 2 dimensi atau di situ kita ada 2 nih jenisnya. Yang satu ada bitmap dan yang kedua ada vektor. Kalau yang bitmap contohnya ada Photoshop. Kalau bitmap tuh hanya seputar jadi kalau misalnya gambarnya tuh berbentuk pixel atau kotak-kotak. Kalau misalnya di zoom, kalau misalnya vektor itu terbuatnya dari kurva kalau misalnya di zoom. Jadi tidak pecah-pecah. Nah, kemudian tadi Adobe Illustrator ya contohnya. Kemudian ada grafik 3 dimensi atau contohnya di sini ada Blender. Nah, itu untuk modeling seperti nyata, cuman ada visual yang bisa kita lihat dari depan belakang, samping kanan kiri. Nah, itu jadi kelihatan 3D-nya. Dan di sini ada animasi, contohnya ada Adobe Animate, dan yang terakhir ada website atau Adobe Dreamweaver. Nah, sampai saat ini anak-anak dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, boleh. Tadi ada yang raise hand, Alivia ya? Iya. Boleh? Oke, jadi masih bingung ya mengenai yang bitmap sama vektor. Jadi gini aja mudahnya. Kalau misalnya vektor tuh kalau misalnya di zoom itu bakal gambarnya lebih HD dan tidak pecah-pecah gitu. Jadi dimana karena itu terbuatnya dari kurva. Kalau misalnya di bitmap itu gambarnya kalau di zoom kotak-kotak karena berbasisnya lebih ke pixel. Nah, mungkin sampai segitu jawaban Ibu apa dapat dipahami? Dijelas? Oke, terima kasih ya Livia.
untuk pertanyaannya. Nah, sekarang nih Ibu pengen ngetes kalian apakah sudah mengerti atau belum tentang pembelajaran tadi. Nah, yang pertanyaan pertama itu kita lihat dulu nih, ada manakah yang termasuk perangkat lunak aplikasi grafik 2 dimensi bitmap. Nah, di sini jangan langsung dijawab, coba dilihat dulu, diamati mana nih jawaban yang benar menurut kalian. Nah, nanti kemudian Ibu akan menunjuk nih salah satu dari kalian ya, pengen denger nih Ibu suaranya. Oke, boleh, sekarang sudah dipikirkan ya jawabannya. Nah, sekarang Ibu pengen denger suaranya Nafisah. Ada ya Nafisah? Ya, oke, boleh, jawabannya apa? Iya, kita cek ya sekarang jawabannya benar atau salah. Jawabannya benar, jadi Adobe Photoshop itu termasuk ke dalam perangkat lunak aplikasi 2 dimensi bitmap. Nah, jadi bitmap. Kalau misalnya sekarang Ibu pengen tanya, kenapa jawabannya bukan tadi yang AI, Adobe Illustrator? Coba, kenapa bukan yang Adobe Illustrator? Ada yang mau mencoba? Iya, boleh Emilia? Iya, benar ya jawabannya Emilia tadi, sama-sama grafik 2 dimensi, tetapi kalau misalnya ini berbasisnya vektor, bukan yang bitmap tadi. Nah, segitu untuk pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua ada di manakah yang bukan termasuk perangkat input. Nah, ini coba ada yang dipikirkan dulu nih. Kalau misalnya kesulitan, Ibu kasih clue-nya kalau misalnya, jadi kalau selain perangkat input kan itu dari luar ke dalam. Kalau misalnya output kan dari dalam ke luar. Coba yang mana? Ada yang mau? Sekarang mah Ibu gak akan nunjuk dulu, ada yang mau mencoba dulu? Iya, boleh Emilia. Oke, speaker jawabannya kita cek ya. Nah, benar. Jadi speaker itu bukan termasuk ke dalam perangkat lunak input karena dia itu output, mengeluarkan suara. Yang lainnya berarti itu semuanya alat input ya, sudah benar karena mereka tuh dari luar memasukkan ke dalam sistem komputer. Nah, mungkin sekian materi dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu pengen dengar dulu nih, ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Iya, boleh. Alivia ya tadi? Iya. Iya, terima kasih Alivia telah menyampaikan kesimpulan. Nah, terus tadi juga nih, anak-anak yang udah benar menjawab kuis dan yang menambahkan, nanti juga Ibu tambahkan ya, dicatat aja di grup WhatsApp karena nanti akan mendapatkan poin tambahan yang tadi telah menjawab. Nah, itu terima kasih juga telah berpartisipasi dan aktif di pembelajaran Ibu. Dan kesimpulan dari Alivia juga tadi sudah benar. Ibu mungkin menambahkan sedikit saja, jadi untuk perangkat tadi kan perangkat input sama output dan perangkat aplikasi yang softwarenya. Di sini akan berguna sekali karena kita sebagai pembelajar untuk multimedia akan mempelajari mereka semua dan kemudian mereka semua itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita juga ya. Nah, untuk tugas minggu depan mencari anak-anak tolong berdiskusi 2-3 orang satu kelompoknya untuk mencari alat apa saja multimedia yang ada di sekitar rumah kalian. Yang di sekitar kalian aja ya, nanti kayak misalnya komputer dan laptop, terus ada softwarenya dan ada alat perangkat input dan outputnya. Nah, itu mungkin untuk tugasnya. Dan kita sampai juga udah mau mengakhiri pembelajaran, kita ucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau untuk minggu depan, baca-bacanya mengenai komponen multimedia ya, jangan lupa dibaca. Nah, untuk diakhiri saja hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa minggu depan masih semangat seperti sekarang ya.